Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Melters, welcome to Hotspot. Hospital Zone Podcast. Jadi ini podcast pertama kita ya dari Iya. dokter internship Rumah Sakit Melati Debut. di Ngabuburit Sehat. Iya, Jadi debut. mungkin sebelum kita lanjutin topik pembicaraan kita kali ini, kita perkenalan dulu nih. Mungkin dari sebelah sana boleh dikenalkan. Halo, saya Bianca. Hai, saya Jihan. Safira. Saya Radia. Ya, jadi mungkin kita di sini akan bicara ya, berbagi tips and trick, Sharing-sharing aja. sharing-sharing kayak gitu. Khususnya mungkin di penderita diabetes mellitus. Apalagi sekarang kan udah bulan Ramadan ya. Iya. Jadi seluruh umat muslim di dunia menjalankan ibadah puasa kayak gitu ya. Berikut juga penderita penyakit diabetes mellitus kayak gitu. Jadi di sini kita akan berbagi tuh dari apakah boleh penderita diabetes menjalankan ibadah puasa, kalaupun boleh apa syaratnya, bagaimana kayak gitu. Jadi itu yang akan mungkin menjadi topik pembahasan kita nih teman-teman kayak gitu. Jadi langsung aja mungkin ke pertanyaannya kita mulai. Oke. Ya. Jadi Boleh, gimana Boleh. menurut teman-teman? Apakah penderita diabetes mellitus dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Siapa yang menjawab? Aku dulu ya. Ya, silakan. Oke, jadi kalau ditanya penderita diabetes itu boleh puasa atau enggak, jawabannya boleh, Dok. Boleh sebenarnya. Tapi dia ada syarat khususnya nih. Jadi kan penderita diabetes itu kan ciri khasnya dia gula darahnya tinggi ya. Tinggi, Nggak benar. terkontrol dengan baik. Syarat untuk dia bisa menjalankan puasa itu gula darahnya harus stabil, harus terkontrol dengan baik. Kira-kira sekitar kurang dari 250 lah kadarnya kalau kita bikin di angka. Tapi balik lagi Dok, itu nggak bisa one fits for all. Jadi kita nggak boleh tuh. Tergantung ya. Benar, Betul. benar. Jadi Kita harus lihat berbeda, klinisnya juga iya. ya, Kita pasiennya nggak kayak boleh gimana. matok misalnya Ada patokan. gue bagus nih gula darahnya 180-an berarti boleh dong. Nah nggak kayak gitu, karena kita harus kontrol lagi ke dokter penyakit dalam yang merawat gitu. Benar. Jadi teman-teman kalau yang memang punya diabetes, alangkah lebih baik kalau misalnya mau menjalankan ibadah puasa, kontrol dulu ke penyakit dalamnya, buat nanti sama dokternya di-assess nih dia masuknya resiko ringan, sedang, atau tinggi gitu. Karena kalau yang ringan sedang boleh, kalau yang tinggi itu yang nggak disarankan gitu Dok biasanya Dok. Terus ini juga ya mungkin sedikit informasi buat teman-teman Melters penderita diabetes mellitus. Salah satu masalah di diabetes tuh bukan gulanya yang tinggi, tapi kadang-kadang gara-gara nggak Turun makan banget. terus ya jadi malah jatuh banget kan, iya. jadi hipoglikemia. Maka dari itu tadi setuju banget bahwa syarat untuk berpuasa pada penderita diabetes tuh yang pertama pasiennya harus stabil ya, dengan gula darah terkontrol, dan itu dianjurkannya sama dokter spesialisnya ya, Yap. spesialis penyakit dalamnya Dalam, kayak ya. gitu. Itu konsultasi untuk lebih lanjut puasanya ya. Oke, mungkin lanjut lagi ini teman-teman. Diabetes mellitus kan mungkin kita taunya penyakit kencing manis tuh ya. Masalahnya ada di metabolisme. Dan untuk para penderita diabetes mellitus ya memang di tata laksana pengobatannya yang pertama perubahan gaya hidup, kemudian berolahraga, baru sampai masuk obat. Untuk teman-teman mungkin para penderita diabetes mellitus yang ada di rumah nih, kira-kira nih Dok, ada nggak sih strategi atau cara meminum obat anti diabetes di bulan puasa ini? Gitu, gimana kira-kira? Mungkin aku bisa bantu jawab ya. Jadi kalau misalnya obat itu untuk setiap penderita juga berbeda-beda ya. Variasi. Ada beda golongan juga.
terus seberapa banyak mereka minum per harinya juga pasti berbeda-beda. Kayak contohnya mungkin untuk satu pasien ada yang minum namanya metformin, itu biasanya kan dikonsumsi lebih sering itu 2 kali dalam satu hari. Nah kalau misalnya 2 kali dalam satu hari mungkin bisa diminumnya saat buka puasa dan juga saat sahur. Terus kalau misalnya golongan lain mungkin kita tahu juga ada yang namanya glimepiride, itu kan mungkin dikonsumsinya cuma sekali tuh. Iya. Nah itu bisa pilih antara saat buka puasa atau saat sahur. Tapi biasanya sih lebih dianjurkan untuk diminum saat buka puasa. Terus ada juga obat yang nggak diminum tapi disuntik. Mungkin kita tahu namanya Insulin. insulin. Nah kalau insulin itu juga kan beda-beda nih kerjanya. Ada yang kerjanya lama, ada yang kerjanya cepat. Kalau misalnya lama mungkin cuma sekali aja disuntik dan itu biasanya juga saat buka puasa. Kalau misalnya 2 kali itu mungkin nantinya harus dikonsultasiin lagi ke dokter penyakit dalamnya untuk tahu kapan sih bagusnya untuk disuntikin. Gitu. Jadi ada 2 jenis golongan obat ya teman-teman ya. Mm, Jenis obatnya maksudnya bukan golongannya. Jadi ada yang diminum, diminum, ada yang disuntikan. betul dok. Dan masing-masing dari pengambilan atau konsumsi obatnya harus dikonsultasikan gitu ya kurang Benar. lebih ya. Lagi-lagi. Lagi-lagi gitu. Karena harus tepat dosis dan tepat waktunya ya. Betul. Betul. Mungkin lanjut nih di bulan puasa bukan cuma penderita diabetes mellitus saja tapi kita juga ya. Deposit makanannya kan ada di sahur dan balas dendamnya ada di buka nih. Iya. Yoi. Dokter itu sih yang balas dendam. Iya. Iya sih dok. Iya. Jadi mungkin kan kita harus tahu nih kebutuhan nutrisinya atau gimana. Mungkin dari pasien diabetes mellitus ada nggak sih menu yang bagus untuk sahur bagi penderita diabetes mellitus? Sebenarnya sih sama aja dengan kayak kita-kita yang nggak diabetes nih. Yang penting kita yang pertama ada karbohidrat kan. Jadi yang sumber energi yang utama. Jadi seperti kalau untuk orang diabetes sih kita saranin untuk ganti yang seringnya nasi putih bisa kita ganti ke shirataki atau nasi merah. Kalau proteinnya kita bisa dapat dari telur, dada ayam atau Daging-dagingan ya. daging ikan gitu kan. Apalagi sayur-sayuran juga Sayur-sayuran. penting Sayuran banget penting gitu. kan. Serat ya. Serat-seratnya ya. Hmm. Jadi kadar gula yang tinggi, maksudnya makanan-makanan dengan kadar gula yang tinggi itu bisa diganti ya, di substitute ya dengan Iya. kadar Kita cari makanan gula yang alternatif ya lain. alternatif lain ya maksudnya yang benar-benar. memiliki kadar gula yang lebih rendah. Iya. Betul. Tapi asupan yang lainnya makronutrien seperti protein lemak juga harus diperhatikan Iya. mungkin ya. Benar. Bahkan sampai sayur-sayuran dan mineral tentunya ya Betul. untuk mencegah dehidrasi. Jadi mungkin sebelum saya akan ngebahas di buka puasanya. Jadi sebelum buka puasa kan Iya, kita kan? nih sering ngabuburit nih istilahnya nih ya. Di bulan Iya. puasa nih berburu takjil. Takjil kan gak lepas dari makan makanan yang manis tuh. Manis. Kalau nggak manis benar. gorengan, Iya. ya kan. Jadi itu tuh kayak udah menjadi sebuah kebiasaan lah di bulan puasa yang sebenarnya saya juga sering seperti itu. Dan harus memang di bulan puasa kayak gitu. Kayak seru aja gitu berburu-buru makanan untuk buka puasa ya di takjil itu. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya sebenarnya boleh nggak sih untuk penderita diabetes mellitus mengkonsumsi makanan takjil? Kan makanan takjil tuh banyaknya yang manis. Kalau nggak manis minyak Iya. kayak gitu. Lebih baik sih kita substitute ya. Iya. Jadi kayak misalnya yang kalau orang mau yang Manis. manis-manis ya kita ganti kayak seperti dengan Mm-mm. kurma, Iya. buah-buahan gitu kan. Atau mungkin kan biasanya kalau lagi bulan puasa terkenal banget kolak. Iya, Kolak, es bener Boleh banget. gitu, buah. boleh Es gitu. buah. Nah, Enak. itu gimana? Kalau misalnya itu tuh boleh, tapi ya semuanya juga baik lagi ada batasnya. Nggak semuanya langsung misalnya satu Iya, yang tadi mangkok dibilang ya jangan besar. dibalas Iya, dendamin ya. betul. Atau mungkin Kalau nggak bisa pilih salah satu. pilih salah satu dan bisa juga diganti ke healthier option gitu nggak sih? Kayak Iya, misalnya buah-buahannya. jus, terus atau Yang misalnya tanpa gula ya iya sih. tanpa gula. Balik lagi karena kan jus udah manis ya dari si Buahnya. buahnya. Atau mungkin bisa juga air kelapa tuh. Itu kan nggak manis tuh biasanya kalau nggak ditambahin apa-apa. Terus apalagi susu. Susu. Tapi susunya carinya kalau bisa yang rendah, Yang rendah lemak ya. gitu. Yogurt juga bisa. Hmm, Jadi sebenarnya boleh tapi sesuai porsinya dan secukupnya. betul. Dan Atau enggak Kak- kalau misalnya mau banget dok bisa bikin sendiri. Bener. Kan Yang lebih ditakar ya. Iya, Setuju kalau Jadi banget kita sih. tahu yang kita Takarannya masak Seberapa kayak berapa banyak gimana. yang Betul, betul, digunakan. betul.
atau kepepet nggak bisa banget, ya itu tadi ya secukupnya sesuai Iya. porsinya. Kalau lebih bagusnya lagi di substitute ya tadi ya, Benar, ke yang benar. lebih sehat, buah-buahan atau minum jus kayak Benar. gitu ya. Nah, setelah membahas takjil-takjilan, ini kita mau bahas tentang makanannya nih. Gimana teman-teman kalau makanan berbuka? Tadi kan makanan sahur udah kita bahas nih. Iya. Sebenarnya hampir Sama sama sih, sih. tapi bisa ya ganti-ganti aja. Misalnya kalau paginya kita makan ayam, mungkin pas bukanya kita makan daging gitu. Yang penting balik lagi kebutuhan nutrisinya terpenuhi gitu ya. Tercukupi. Contohnya tadi misalnya proteinnya dari dada ayam di switch jadi daging ataupun ke ikan, telur kayak gitu ya. Iya. Tapi karbo, lemaknya tetap harus dipenuhi juga ya. Mm, Berikut juga dengan minum betul. minumnya. Dan kadang-kadang proses memasak tuh penting gak sih? Kayak kalau misalnya terlalu banyak digoreng, kayak misalnya gorengan tuh kan minyaknya tuh terlalu tinggi. Nyerap Berarti banget kadar gitu lemaknya juga tinggi kan, semuanya harus ada batasnya juga. Jadi cara memasak juga mungkin bisa diperhatiin juga. Kalau saya sering minum kopi nih teman-teman. Kira-kira gimana nih? Untuk Mending para kurangin. penderita diabetes mellitus di rumah gitu. Jangan Kan guys. kalau Melters. Jangan guys. kafein seperti kopi, seperti Teh. teh atau maupun soda gitu-gitu, itu tuh membuat kita pipis lebih banyak ya. Iya, Jadi iya. ya jadinya Takutnya lebih dehidrasi. Karena kalau puasa Kita juga kan nggak minum. nggak minum. Benar, gitu. benar, benar. Jadi mending bukalah dengan air putih. Betul. Air mineral ya. Mineral. Air Wah, mineral. Gak apa-apa, siapa tahu masuk. lupa. Wah ya, luar biasa banget nih, kita udah bahas dari boleh atau enggak, dari cakupan nutrisi, dari sahur, buka, bahkan takjil kita bahas. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman Melters juga di rumah yang penasaran, sebenarnya ada nggak sih tips dan trik untuk pasien penderita diabetes mellitus ini supaya bisa menjalani puasa, ibadah puasa di bulan Ramadan? Tips and trick ya. Mungkin kalau kita ngomongin tips and trick lebih ke simpulan dari kita ya, Benar. overall dari kita Benar ya, semua. dari apa yang kita omongin tadi ya. Dari awal ya. Jadi kita kalau ditanya boleh berpuasa atau enggak buat Boleh. orang diabetes boleh. Boleh. Asalkan stabil, asalkan sudah konsultasi sama dokter penyakit dalamnya, terus makan dari mulai sahur sampai berbuka itu semuanya harus kita atur jumlahnya, komposisinya, Terus aktivitasnya ya gimana? aktivitas. Oh ya kita belum ngomongin Oh aktivitas iya. ya. Iya, aktivitasnya ya. Aktivitas itu kalau orang diabetes, kita ngomongin konteks di luar puasa ya. Sebetulnya orang diabetes tuh dianjurkan banget untuk aktivitas fisik. Bukan aktivitas fisik yang terlalu berat, berat ya. ya, Iya. bukan berarti kayak pas puasa tuh orang disuruh lari maraton Iya. kayak sepedaan sore-sore Pingsan. gitu kan ya. Itu nanti malah menimbulkan masalah baru kalau Betul. kayak gitu. Tapi aktivitas ringan aja, Kayak misalnya jalan nih, kaki. pas lagi ngebuburit gitu kan. Sambil Sambil cari nyari takjil takjil ya, berbuka. keliling-keliling. Jadi nggak ada mode hemat baterai di puasa ya. Nggak ada dok itu. Iya. Jadi boleh disaranin banget. banget 10-20 menit aktivitas fisik pas lagi menjelang buka gitu ya, boleh. Terus tadi saat sahur misalnya dalam 100% kita makan dalam sehari, kita bagi nih 40% pas lagi sahur, 50% pas buka, nanti 10% bisa buat snack-snack. Snack ya di Gitu. sela-sela itu ya, di Iya, sela di jadwal buka sela-sela sahur. buka sampai ke sahur gitu. Terus apa lagi ya? Air ya, hidrasi itu Penting penting. banget. Penting banget, nggak Penting. boleh jangan lupain dan jangan nyepelein air putih gitu loh, karena orang diabetes tuh risiko untuk dehidrasinya tuh lebih tinggi, Setuju. terutama pas puasa juga. Terus apa tadi udah diomongin juga sama dokter Jihan soal makan makanan yang harus dikonsumsi ya. Kita banyak alternatif lain. Jadi bukan nggak boleh, tapi kita cari yang lebih sehat, yang betul, lebih yang bagus lebih ke tubuh bagus. lah ya. Iya, supaya ya diabetesnya nggak makin merajalela gitulah. Itu sih dok, palingan. Luar biasa banget ya. Jadi tips dan triknya udah dibahas, dari makanannya harus kayak gimana ya. Kemudian aktivitasnya gimana, kebutuhan kalorinya harus kayak gimana, pembagian makanannya ya dari sahur dan berbuka. Luar biasa banget teman-teman. Makasih banyak untuk Tepuk tangan share kita semua. tips and triksnya. Terima kasih. Luar biasa. Wah, udah nggak kerasa banget. Ini udah di ujung pembicaraan nih ya. Kita mungkin cukup sampai di sini nemenin Melters di rumah. di rumah Ngabuburit sambil ya. ngabuburit sehat ya. Iya.
Jadi ini mungkin waktunya kita pamit undur diri ya. Jadi saya Dr. Kali Radia. takjil kali kita ya. Takjil abis ini, guys. Saya Dokter Syafira. Jihan. Saya Dokter Bianca. Kami semua undur diri. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Komen. Dan See sampai ketemu you di in video next selanjutnya. video. Yeay.